Ya kana bidayana sayyid syaratul mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad adalla minkum bilang katsira afalam takunu taqilun. Sadaqallahul aliyyil azim. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah. Semoga kita dilimpahan rahmat dan ridha-Nya. Salawat dan salam marilah kita sama-sama ucapkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin. Halaman berapa los? Jual 5 lah. Halaman 395 lah. Nomor berapa? Nomor 6 kelos. Nomor 5 lah. Nomor 5 lah. Kita masih membicarakan tentang tafakkur. Kemarin sudah dijelaskan bahwa tafakkur itu ada 3. Pertama, tafakkur pada syariat, berpikir bagaimana kita supaya di jalan Allah. Itu hanya tafakkur pada syariat. Kedua, tafakkur pada hakikat. Kita menggunakan pikiran bagaimana supaya diri ini ada hubungan dengan Tuhan dan Nabi. Nah, ketiga tafakkur pada makrifat. Nanti kita pada hari malam ini bicarakan tentang tafakkur pada makrifat lah. Tafakkur memandang dua mata bisa melihat. Tentu ada yang melihatkan. Telinga mendengar. Tentu ada yang mendengarkan. Ada berkehendak dan bisa kuasa. Tentu ada memberikan kehendak dan menguasakan. Bisa ada yang memberikan tahu. Hidup ada yang menghidupkan. Berkata ada yang menggerakkan. Semua dalam pikiran kita, dalam pikiran dari Tuhan. Coba lihat orang yang mati. Kalau kita melihat orang mati lah. Semua sifat-sifat tersebut tidak ada lagi. Hilang berarti. Kemana kembalinya? Maka dari situlah semua tafakkur, semua kembali kepada pemiliknya. Di pandangan supaya jangan sampai terdinding. Pertama-tama semua sifat yang ada pada diri kita dari melihat, mendengar dan semuanya itu sebenarnya milik Allah, ampun Tuhan. Dan semuanya kembali kepada Allah. Yang ada sekarang hanya sementara dipergunakan mereka yang demikian pada yang diridhai Allah. Jadi digunakan semuanya kepada yang diridhai Allah. Semoga mereka dapat ridha. Radhiyallahu an wa radu'an. Allah ridha dan mereka ridha menerimanya. Dengan musyahadah memandang bahwa sifat yang ada pada dirinya adalah sifat Allah. Panapi sifat dirinya pada sifat Allah. Ini yang dikatakan tafakkur pada ma'rifat. Memandang semuanya milik Allah. 6. Mereka yang bertafakkur, mereka yang berpikir selalu menyebut Allah. Kayak apa sekira-kira kita selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah dan mengingat Allah. Jika mereka tidak menyebut dan tidak mengingat Allah,
Mereka hidup rasa hampa. Bagi orang Madipat lah, kalau kada mengingat rasa hampa hidup, mereka merasa zalim dengan Allah. Mereka takut dengan murka Allah. Ini bagi orang yang pandangannya nak ada terdinding lah. Ketujuh, mereka yang suka tafakur, memandang dengan akal bahwa yang ada sebenarnya hanya Allah. Ini orang yang tafakur pada Madipat lah. Karena ada makhluk ini, ada makhluk ini bukan ada sendirinya. Adanya kita atau adanya makhluk yang ada nih, bukan ada sendirinya. Adanya dengan adanya Allah. Ada karena adanya Allah lah. Mendengar pun jangan didengarkan. Melihat dilihatkan. Wujuduhum biwujudillah. Adanya mereka pun dengan adanya Allah. Adanya mereka dengan adanya Allah. Qaimun biwujudihi. Berdiri dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang mungkin kita ada dengan sendiri, adanya kita dengan adanya Allah. Habis kedua orang kita sebagai perantara aja itulah. Benarnya dalam ilmu fikih, nah dalam ilmu tauhid, ma bainal adamaini adamun. Barang yang diantara dua kerada hukumnya sama kada ada. Ini dalam ilmu tauhid. Kita dulunya belum ada. Yang perkawinan ada, kita satu saat kada ada. Ini hukumnya sama kada ada. Dalam ilmu tauhid. Jadi kan adanya kita ini dengan adanya Allah lah. Habis ke-8, mereka yang tafakur mengajak hidup ini dengan Allah. Ya Pak, kira-kira bersama Allah lah. Meyakini mereka digerakkan, didayakan dan diupayakan Allah. Dari segala hal mereka, dari segala hal mereka ibadah. Ngarannya ibadah ma'rifat, ngarannya tafakur mereka ibadah. Berpikir mereka pun ibadah lah. Pandangan mereka ibadah. Gerak dan diam mereka juga ibadah. Nah di sini ada yang terpenting dua tafakur lah. Pertama tafakur pada hakikat, yang kedua tafakur pada ma'rifat. Karena kedua-duanya ini untuk mendapatkan derajat dan maqam. Jadi tafakur kesimpulannya dua lah. Satu, ini untuk mendapatkan derajat dan maqam lah. Sampai bisa kita mendapat tauliatul haq. Diberikan Tuhan sebagai kekasih Allah lah. Dan itu tauliah dari Tuhan yang sebenarnya. Di tafakur ada dua. Pertama tafakur pada hakikat. Kedua tafakur pada ma'rifat. Maksud dari tafakur pada hakikat berpikir sebenarnya agar dirinya ada hubungan yang namanya pada hakikat lawan Tuhan lawan Nabi. Ini kan pada hakikat. Kenapa? Karena arti hakikat sebenar-benar di diri kita kan ada dua, jasmani lawan Tuhan. Sebenar-benar diri kita, apakah di jasmani atau rohani, masalahnya masalah hakikat. Masalah hakikat menurut Nabi bukan menurut pendapat, adalah daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nur nama Tuhan, Muhammad nama Nabi.
berpikir supaya diri ada hubungan dengan Tuhan dan Nabi, agar diri kita salah zikir lawan selawat. Nur itu nama Tuhan semuanya baik. Mudah diri baik. Muhammad nama mulia. Pertama di sisi Tuhan, kedua di sisi para malaikat, dan ketiga di sisi kita sebagai umatnya. Jadi orang yang berpikir pada hakikat, berusahanya supaya dirinya ada pengaruh Tuhan dan Nabi, supaya dirinya dalam zikir dan selawat, supaya dirinya baik lawan mulia. Ini artinya tafakur pada hakikat. Kemudian yang kedua, tafakur pada ma'rifat. Ini menggunakan musyahadah, menggunakan pandang akal. Nah kayak apa pandangannya supaya yang berbuat hanya Allah, kan? Yang kuasa hanya Allah, di sini tidak ada kita. Nah ini artinya tafakur pada ma'rifat. Ini jalan musyahadah. Ada yang jalan zikir wukuf. Kalau zikir wukuf, pejamkan mata, tutup mulut, di hati Allah Allah, tapi bang sampai terasa kesejukan mengingat Allah, sampai kepercayaannya ada hanya Allah, keyakinannya ada hanya kebersamaan bersama Allah, terakhir perasaannya bersama Allah, terakhir pandangannya ada hanya Allah. Ini artinya tafakur pada. Jadi oleh Al-Quran dikatakan kita sebagai seorang mukmin, kalau hendak mendapat maqam dan derajat, itu Al-Quran mengatakan fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Mari kita berusaha mendudukkan diri di kedudukan yang benar. Ngarannya maq'adi sidqin. Maq'ad ini asal baca kok ada. Kalau ada kan duduk lah. Mari kita berpikir mendudukkan diri di kedudukan yang benar. Nah kedudukan kita juga di sisi Tuhan inda malikin muqtadir. Bertamu berkumpul Tuhan di sana. Nang dimaksudkan dengan kedudukan yang benar nih. Namun kadang itu kada benar kita duduk. Kadang pun duduk yang benar di masjid karena kada duduk di rumah dia aja. Masalahnya untuk mendapatkan derajat karena ilmu. Ya kan, nah ilmu ini sebagai alat kita untuk mendudukkan diri pada kedudukan yang benar. Ya rafa'illahul ladzina amanu minkumul ladzina utul ilma darajat. Di dalam Buddha dikatakan kafabil ilmi mu'jizatan, cukup ilmu sebagai mukjizat untuk merubah kita yang hina menjadi mulia. Nang kada dapat pangkat itu. Kan kayak itu maksudnya. Jadi saya Pak, kembali kita kepada Al-Quran. Wa kunu ma'as shadiqin. Ini potongan aja, itu potong-potong aja lah. Mau dibaca semian apa aku manggah lagi. Wa kunu ma'as shadiqin. Ada istilah ayat ini kan. Ini artinya jadilah kamu berserta orang sih. Kalau kadang-kala kita umpatan orang benar aja dah. Tanpa jesopnya ya lah. Umpatan orang benar. Itu yang dimaksud kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'allah, kan gitu kan. Jadilah kamu beserta Allah. Jika kamu kada mampu, jadilah kamu beserta orang yang bersama Allah. Ini empat aja, empat handil lah. Tapi jangan percaya juga aja baru empat handil lah. Asal ada gitu nah. Ada juga menurut Al-Quran makunu ma'asyadikin. Kata kalau kita menjadi orang yang sidik beserta orang yang sidik. Nah kayak apa masuk ayat? Dua ayat ini tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'illahu wa rasul."
Faqad an'amallahu alaihim minan nabiyina wasyuhada wasyuhada. Jadi kalau dalam Quran ada 4 derajat nih. Pertama derajat para nabi-nabi. Udah habis deh para nabi-nabi, karena nabi tidak ada nabi dan tidak ada rasul sesudahku. Tinggal sidikin aja. Nah kedua lagi, sidikin ini derajat kalian kalau dalam bahasa orang bahasa para ulama. Kemudian hanya syuhada, orang yang perang membela agama syuhada. Nah kalau orang menuntut ilmu, guru-guru ini munasabil aja toh. Kada sabilullah, kada ibnu sabil aja. Memang dapat dalam 8 golongan menerima zakat lah, ibnu sabil. Nah yang terakhir wasalihin, derajat orang. Nah kita bicara yang kedua, karena kita kada kau jadi nabi lah, karena jadi nabi kada ada nabi dan tidak ada rasul. Tapi kalau derajatnya ada, derajat nabian ada. Nah, kita bicara sidik dulu. Di dalam kitab Insanul Kamil karangan Syekh Ibrahim Al-Jaili itu sekitar 780 tahun itu kitab sudah. Di sana dikatakan lembaran terakhir. Jadi ujar beliau Syekh Ibrahim Al-Jaili keturunan Syekh Abu Qadir Jaili itu Jailani lah. Apa ujar beliau? Nah, jadi ujar beliau wa amma sidikun, mereka yang sidik, ini orang mereka yang benar. Jadi kalimat sidik ini di dalam Al-Quran Allah berfirman wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu kana aliyya. Coba lihat di dalam kitab Nabi Idris. Kenapa jadi Nabi dijadikan Nabi? Innahu kana siddiqan, karena Nabi Idris siddiq. Diambil ini bahasa oleh Nabi dijadikan gelar lawan Abu Bakar siddiq. Kemudian oleh orang-orang tauhid diambil pulang kalimat siddiq ini dijadikan sifat yang pertama dari sifat Nabi. Siddiq ya Allah. Nah bagus ngaran sidik. Tapi ada di pasar sidik ngaramput orangnya. Aku di pasar dulu belum kursuan 3 kali seminggu. Inisial lah di pasar itu. Imbah kursuan cuman aku orang Madura situ tampil-tampil. Jadi di majlis aja lagi kedandak lagi cuman aku kalau. Kan semua diambil dari bahasa Quran itu. Sejarah tuh. Istinbat ngarannya tuh. Nah jadi dalam Insanul Kamil dikatakan wa amma sidikun. Adapun mereka sidik. Kenapa mu'alif atau pengarang kitab ini membuat sidikun kada sidik? Kalau sidiknya orang tertentu aja. Kalau nanti kan Abu Bakar. Setelah itu ada derajat sidiknya sidik. Loh kenapa jadi Abu Bakar digelar sidik oleh Nabi kita cocok dan digelar sidik? Di dalam kitab Imam Wafa khusus tarikh para sahabat laisalahu kabuatun, intinya ujar Nabi kita jadi digelar dengan sidik karena bagi Abu Bakar tidak ada sama sekali keraguan-raguan terhadap apapun yang disampaikan oleh Nabi. Sampai ketika Nabi kita di Sidratil Muntaha, di puncak yang tertinggi, setelah melalui Ufukil A'la. Ufukil A'la ini haji syuti artinya puncak yang tertinggi. Ini di bawah dari Sidratul Muntaha. Sama artinya Sidratul Muntaha, bahasa kitanya puncak yang tertinggi. Ini di atas langit ke-7. Nabi waktu di Sidratul Muntaha mendengar terompah Sayyidina Abu Bakar.
Nabi bertanya lawan Tuhan, "Aman Abu Bakrin?" "Ya Allah, apa bersamaku Abu Bakar?" "Oh ya ajar." Rupanya Nabi ini sini Abu Bakar ini rasanya oleh Nabi ini sampai Nabi jadi mantu 4 dua. Ya, adalah jelas gitu dulu pelan. Adapun mereka yang sidik, jadi memberi kesempatan non siapapun orang aneh. Jangan kayak Atijaniyah mendengar ceramahnya. Wali kutub itu adanya di Atijaniyah, jadi berincing melawak. Ini sesudah meninggal Haji Ahmad Ansari itu. Yang masalah kan ketua tarik aslinya. Aku yang membacakan talqin kemarin, karena yang murid aku sebetulnya orang mana diketahui di pelanggaran. Gila orang pelanggar itu. Aku membaca talqin, kadang-kadang pikirannya aku datang tuh nama ideal kan. Turun di mobil, kan heran-heran para Atijaniyah. Dipinta orang membacakan talqin pertama sebagai amat manusia. Ya iya mau tidak pelanggar boleh ke salaman bungo yo pelanggar kan tahu si Mahmud Tahsil bagi pelanggaran kan. Hanya salaman pemangku pendatang mungkin nandu ada heran-heran. Kayak pemintarnya aku ini Tuhan saya dihormati. Imbas sudah membacakan talqin, salam pian bungo bagi pelanggaran. Datang si Mahmud Tahsil. Dikira aku di pelanggarannya aja di mana-mana yang aku gila. Karena itu murid takut ancak kemarin cepet dia pun aku mendapat lah. Nah ini ceramah sudah mati orang anjar rendah ceramahnya akan lagi hidup getel jalan kayak itu juga. Apa ceramahnya ini? Wali kutub adanya hanya di Atijaniyah. Ini kadang mereka yang kesempatan naik batik lah. Mu'alim suka tergantung keyakinan orang, kecintaan orang manapun menurut Tuhan mandaki orang. Ini harusnya kan diberikan kebebasan. Ini ambil alih kekuasaan. Sampo apa ini? Dapat tadi sampo. Ya kayaknya kada meninggal guyang tuh tujuannya. Kemana meninggal kada kalaiman bawahannya ini kita kisah. Nah jadi nang dikatakan sidik mereka yang benar. Kan hadis Nabi asyidiku bil yajidal jannah. Coba lihat dalam berada sidik ujar Nabi. Benar itu kena yang membawa kita ke surga. Nah dikatakan mereka yang benar, ini lihat sini. Ibaratun, satu ibarat yang ibaratkan kepada yang lain. Ini kalau kalimatnya kayak itu Yesusnya nih. Yesus ini kan juga dulu. Kalau ibaratun kan naji. Nah pakai alif lontani. Ini beberapa ibarat. Ini jamaah muannas, orang-orang 3 ibarat. Lebih setelah lagi kan. Karena kalimatnya mufrad satu ibarat jangan diibaratkan kepada yang lain. Jadi kalau orang tahu orang pengarang kitab itu orang yang tahu jalan-jalannya. Nah, ini penjelasannya supaya orang jangan salah paham gitu. Nah, belajar bahasa dulu. Ini bakal belajar dua ini karena bahasa kada menguasai kan. Allah. Membahasakan orang banyak salah pesantren lebih dulu dari kita. Kalau jalan kan kita menguasai bahasa, ada harapan. Jadi belajar bujuk-bujuk. Supaya apa? Supaya ilmu ini berkembang kemana-mana kita jangan benyem di pelangkari aja ya. Satu ibarat, jangan diibaratkan kepada yang lain. An hakikati man arapan nafsahu, dari sebenar barang, dari sebenar-benar orang yang mengenal dirinya. Satu ibarat dari sebenar-benar orang mengenal dirinya. Diri kita ini kan ada 2. Kalau diri pada syariat, dengaran diri pada syariat setelah adanya alam. Adanya langit dan bumi itu ngarannya alam syariat. Diri syariat ngarannya itu. Itu terjadi dari tanah, contohnya kayak Nabi Adam. Kemudian dari air jadi Al-Quran. Wayan juri insan mimma khuliq. Jadi kalau insan mimma indapik yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Dari air bukan air biasa, air yang keluar dari sulbi.
Nabi Adam melimpahkan Siti Hawa jadi kambing dan menjadi air dan tanah. Para filosof yang ini menambah dari api dan angin. Ini di syariat nyaranya adanya di alam sah. Masalahnya coba lihat kalimat di sini. Satu ibarat dari sebenar-benar hakikatnya adanya di hakikatnya adanya. Orang yang mana sebenar-benar di gini sebenarnya di hakikatnya adanya. Sebenar-benar di kita pada hakikat menurut Nabi bukan menurut pendapat, hanya dari Nur Muhammad. Ini satu ibarat, jangan ibaratkan kepada lain. Mana hadisnya? Itu hadisnya. Aku ini kan dulu rajin belinya ke Banjar, bina sunyi-sunyi kok belang udah. Kalau Haji Hamad tadi pasti disuruh malam. Di malam tukarkan macam-macam, penyaman sedikit. Lawan ini besi laptop gua lawan luka di Mesir. Ya kan lawas muka 23 tahun. Cari aku tuh kan suruh haji dia. Sampai cari pang anna minallah wal mu'minin apa hadis atau kali carinya ada aja, hadis. Di dalam kitab barian siapa tuh Syekh apa tuh nakamari. Syekh Fadil ada juga itu. Hadis juga. Nampina pusat-pusat nang kada tahu bapak ada kan kada hadis. Di laptop tuh kan sab 2 laptop tuh hadis 3000 kitab hadis. Kitab hadis sudah pernah pakai. Nah, jadi jar Nabi kita. Nah. Orang yang benar ialah orang yang benar-benar mengenal sebenar-benar dirinya. Diri apa? Diri sebenarnya, diri hakikat nyaranya yang membaharikan. Jadi sebenar-benar diri kita menurut Nabi, ana minallah, dan Nabi dalam hadisnya, aku daripada nurjat Allah wal mu'minun, mereka orang mukmin laki-laki biniannya. Min nuri Muhammadin, daripada Muhammad ujar Nabi. Kerjaan pendapat, jadi almarhum guru ajana amun ujar Nabi bahwa diri kita Nur Muhammad, hak kita harus mempercayainya. Kalau nyawa kada percaya kada usah kamar lagi mengalih huda. Jangan. Nyawa boleh kada percaya sebut tapak dada. Orang tua itu jangankan ibadah imam masjidin. Waktu aku bisa mengapa gue ribet nama perjang macam-macam. Wah ini cincin kasap lah. Wah ini menghadang tembakan sini itu kerajaan tahun 50-an sudah jadi sih itu. Nyawa boleh kada percaya Islam bisa. Karena siram ini bukan Nabi, bukan Rasul. Jadi kalau Nabi katakan bahwa mereka orang mukmin laki-laki dan perempuan adalah daripada Nur Muhammad, hak kita kan harus mempercayainya. Jangan sampai ragu dia sih. Amun hendak nyawa hendak baik lawan mulia. Nah, itu aja kan bari belajar kan ngaran Tuhan. Cuma ngaran Tuhan baik. Mau ngaran yang mulia. Kalau hendak baik lawan mulia nyawa sih. Atau nyawa kalau hendak zikir lawan selawat beranai mintu aja mana awet muda aja. Orang senang. Mana zikir sudah selawat lagi. Nah, lawan kedua meyakininya, yakini nah. Jangan tahu-tahu ini ngarannya zikir sekungan, selawat sekungan sudah. Nah ada kecatan tanya malaikat nah pahalanya ini. Mana tanah hati, mana pikiran tanang juga. Kemudian rasakan kan nyaman agama. Coba lihat dalam hadis Nabi, ad-dinu yusrun. Apa artinya? Agama itu hanya sulit tamu berat-beratnya agama lapar kata lo notakikan dibeban-bebani la yukallifullahu nafsan illa nah kayak apa supaya kita bebas pulsa berane tapi berpahala tadi ilmunya. Nah ini yang dikatakan dalam hadis Nabi. Nah dibahas tentang minuri Muhammadin ini minnya ini dibahas nah. Ini kalau orang kada paham dari terus dari Muhammad.
Minyak ini di dalam kitab Zadul Muttaqin karangan Syekh Abdul Samad Palembang dan diperbanyak oleh Guru Sumpur. Minyak ini nah, di situ dijelaskan bukan milik tabid. Minyak milik tidak. Milik tidak mulama diri bukan dari. Nah kada paham Ustaz ini dari belawas dan mengaran dari kita motong koko nih. Potongnya kan dibuang ke sampah. Maulah Muhammad jangan seperti sampah. Tidak mau kita kan karena Muhammad nama Nabi. Muhammad diri Nabi Nur ngaran Tuhan. Kalau menurut Malim Syukur, beliau berguru dengan Said Amin di Mekah 25 tahun di Mekah. Minyak jiadah. Kalau jadikan pentasi aja tambahan dia. Jiadahkah? Tidakkah tetap bahwa diri Muhammad bukan dari. Kalau dari, kalaunya bahwa diri Muhammad yakin ya rasakan. Nah ini katanya nanti katakan mereka orang mukmin kalau ingin baik lawan mulia, kalau ingin dalam keadaan zikir lawan sholat, kalau ingin benar diri, nah diri jasmani atau roh, kan sebenar-benar diri adalah jasmani lawan. Pada hakikat menurut Nabi daripada Nur Muhammad Siddiq satu ibarat dari orang yang mengenal sebenar-benar dirinya ada hubungan dengan nama Tuhan, nama Nabi, bahasa Nabi Nur Muhammad. Jangan dirubah bahasa Nabi. Aku pernah tidak puas nih untuk belajar ada orang tua mantan orang kantor gaman itu aja meninggal udah lawas mau sudah. Guru tanya guru lah ya silakan. Kenapa mulai bahari guru orang menyambat Nur Muhammad? Nah ini orang bahari menyambat Nur Muhammad. Nah, mati, nah kada dibaca Nur Muhammadin. Kandak sini itu kenapa harus dibaca Nur Muhammadin kan? Nah ini B24 nyarnya. Nih kenapa dibaca Nur Muhammad? Ingin dikatakan matikan dirimu sebelum kamu takajudnya. Tuhannya kada paham. Ini dikatakan matikan dirimu sebelum kamu hubungkan di dalam Tuhan mana. Tidak ada kita sama hukumnya mati kan. Ini yang pertama aja. Yang kedua, ini bahasa alam hakikat. Ini bahasa alam hakikat. Alam hakikat alam sebelum ada alam semesta. Nang mula-mula ada Nur Muhammad dan Nabi. Karena pada alam hakikat gak ada naung, gak ada sorab. Manusianya belum ada lagi. Manusia belum ada, malaikat belum ada, dunia juga belum ada. Ini bahasa alam hakikat. Jangan diubah-ubah ini mabniun askurnya. Kalau kita nih sekarang meyakini dengan segala balasan bahwa di ini kita ini tidak ada. Apa yang ditimbang, apa yang ditakoni tidak ada. Takoni ini di kamu. Takoni si Muhammad ini nonton Muhammad Nabi. Bahkan hadapan menakoni. Bukan lagi kan Nur Muhammad, bukan lagi dari Nur Muhammad juga ya orang. Kata aduh yuk. Maaf terima kasih banyak dan aku lupanya memikirkan Nur Muhammadin, Nur Muhammad wajah astagfirullah. Boleh. Ini kada paham bahasa. Jadi satu ibarat orang yang benar, satu ibarat jangan diibaratkan kepada lain dari mengenal sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita menurut Nabi bukan bertempat hanya dari Nur Muhammad. Kalau dari tanah, dari air itu pada syariat. Apalagi bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, otak itu dia girinan jair balik. Pahamlah. Nah ini yang dikatakan benar. Ini nang di dalam Quran, fi maq'adisitin dudukkanlah kamu pada kedudukan yang benar. Yang benar orang yang meyakini, orang yang merasakan bahwa dirinya Muhammad. Enda malikin muqtadir menurut Al-Quran. Karena di sana lawan Tuhan nang kuasa batamu melihat lawan Tuhan di sana. Nah ini nih maksud fi maq'adisitin enda malikin dudukkanlah dirimu di kedudukan yang benar. Apa itu sidik? Satu ibarat dari sebenar-benar mengenal sebenar-benar. Jangan diibaratkan ke lain aja sudah. Nyaji sudah banyak dapat amalan. Ada keheran ini aja.
amalan ulahan aduh khairan biar makan jalannya kan, tapi kalau dipadai juga sih ini kan nyemawan aja apa pun tapi melawan gua ada ya rendah udah akan tahu aku lah ini katakan kedudukan yang benar ini kan nang bawa ke surga aja. Nah, di sisi Tuhan yang kuasa indah tuh di sisi Malikin Raja Muqtadir nang kuasa bukan indah Allah. Kenapa bukan indah? Karena ini masalah hakikat. Nah, kayak ini masalah hakikat. Ini anak tahunan. Hakikat itu sebenarnya diri pada hakikat adalah daripada nur. Adanya hakikat ini di alam hakikat, di alam sebelum ada alam, belum ada langit dan bumi aja sih. Ngaran Allah itu kada ada lagi. Nang pertama nang ada menurut Nabi adalah Nur Muhammad. Nang lain belum ada, langit dan bumi belum ada, semuanya belum ada. Dari Nur Muhammad dijadikan langit dan bumi. Setelah itu diciptakanlah penghuni langit, para malaikat. Baru diciptakan Tuhan, penghuni bumi, manusia. Lalu Tuhan berikan tahu namanya kepada manusia, mulai dari Allah sampai subuh. Jumlahnya 99 nama. Dianjurkan kita mengenal Allah diberi nama ma'rifat. Kalau jalan hakikat tidak ada nama Allah. Menurut nama Tuhan. Satu aja. Muhammad, nama Nabi satu aja di alam hakikat. Mujmal pada martabat wadah, sempurnakan pada martabat wadah. Apakah ada Nur Muhammad lah jadinya lah. Ternyata Muhammad itu diri kita sebenarnya. Diri kita ada ngaran Tuhan, ngaran Nabi. Kan gitu kan. Oleh karena itu jago sumpah kalau sempurna marifat sebelum mengenal asal benaran pun jadi. Kenapa jadi udah sempurna? Aku berkisah kedatangan Pak Guru Haji Tarbiji di sini, ada Haji Tarbiji. Dia itu ngarannya Guru Haji Gusti Tamrin. Jadi Guru Sunnah ini kan salah nak kandang nasa tuha padaku teduh pada Guru Sumpah Taman Darussalam. Kita tukar kitab aku 3 biji, rupanya pelajari. Lalu ke pelangkarya bermalam pada Guru Tarbiji ini sini masih kita kan mengencak bawa haji. Jadi itu mejinya pon. Karena di rumah guru ada aja po. Ini peguruan guru si alin nahu guru orang belajar nahu di Mekah aja. Guru Gusti Tamrin. Nyana pada pian engkas kata datang udah-udakan kita meja gurunya aku sini. Jangan dipertanyakan Guru Tamrin sebutin aja kan. Ada di kitab aku. Ada juga di kitab-kitab tasawuf lain. Ini nama bicara tentang nama tadi kan supaya jelas. Ini dipertanyakan beliau. As-syari'atu bila hakikatin atilah. Syariat tanpa hakikat tanpa itu aja. Nanti ditakonakan beliau ini di gambut rumah para peseten Guru Bakri. Di sana kan padang rumah aneh. Tujar sini aku melihat Bani Hampa nih. Bapak dia pindah mengganti awak sini juga kada payu gini kada bisi. Ini istilah bahasa sidin nih. Kalau kita madam, bahasa sini madam ini merantau. Boleh ke kampung Hampa kadang dibawa. Di rumah bingung, ke warung bingung juga kan. Kadang dibawa. Biasanya juga orang bahari jar bila anak kemumaan bisukan nih ke warungan, kumpanya gan-ganal jadi. Terkumpul di warung bahari deh kayak sesidin juga. Memang orang pedesaan kayak itu rata-rata jar. Abul ada yang dibawa-bawa, Haji Syuti kan nyaman ke warung, bayarkan kawan lah.
Nah tuh rekan rokok umalah ya kawan lah. Alhamdulillah sukses, mudahan panjang umur, mudahan sehat kan kayak itu kan. Sama kita ini madam di dunia ini sini. Sampai kesannya beliau berpikir, Tuhan umur sini 85 sudah berapa tahun sudah meninggal juga. Dan dulu pada guru kumpul tangan. Bawas di Mekah ya haji termiji bukan beliau alinah jadi. Kita ini madam boleh akhirat ini hampa masuk ke Mungkar Nakir pukulnya Mungkar Nakir. Namun ada juga nih bawa-bawa dit nata pali Mungkar Nakir. Jangan macam-macam kamu nadi lagi kalau istilah bahasa jadi lucu tahu di hati kamu. Nih nama menjaga titian secara mustaqim ini kada sikit malaikat. Nah, rana aja tuh berdekam ke saja. Ada ini bawa, kamu kan dibawa. Nah kayak apa dulu jar? Nang dimasuk syariat tuh bila hakikat kalah. Syariat tanpa hakikat hampa. Bang kata gitu. Aku tulis dulu kan pakai sepeda nih. Majlis Talim meningkat pulang kita pakai kolektor aja. Jangan kalah Majlis Talim. Aku mau bacaan di situ, bos. Ampi aku. Dosen. Ini aja buruk. Dari otak kayak aku. Sampai itu aku kan gawe kena berapa pansupan gue ngalit singgung kan. Cakap ditukarkan play waktu berapa dah murah aja ya kan. Ampi aku. Ada menghargai agama. Ya kan. Agama ini lebih mulia, kita menghargai agama, insya Allah kita dihargai oleh Tuhan. Nah ini kan ada sadar. Padahal ini loh desain terus tahun aku. Bujur potongan kainnya, aku berangkat juga. Cara dakwah kayak apa kita ya Allah. Alhamdulillah kita ada kemajuan pulang. Aku udah tahun ini urusan Hanuddin aja ya Allah. As-syari'atu bila hakikatin akilah syariat tanpa hakikat hampa. Jadi kau tulis walam yusammin Nabi sallallahu alaihi wasallam ismahu subhanahu wa ta'ala fi alamil hakikat illa binur. Nabi memberikan nama diri Tuhan pada alam hakikat hanya dengan nur. Ahad aja itu namanya. Wasama subhanahu wa ta'ala isma nabi fi alamil ilami Muhammad. Tuhan memberikan nama diri nabinya pada alam hakikat hanya dengan Muhammad. Satu aja. Ini guru Joko Lunggur masalahnya masalah tajalli. Kalau tajalli kan Tuhan bernampak, tajalli ngarannya. Dan masalah juhur. Jadi masalahnya masalah tajalli lawan juhur. Kayak ini nak, aku ini tamat Darussalam tahun 73 kap. Terus ngono dipegain ujang mawar. Jadi aku rajin ya, kumpulan sugi-sugi dia di mawar. Karena jadi mawar itu kumpulan orang sugi-sugi 3 tahun. Aku mau nasi itu dipegain bari 6 tahun lah. Bakawan nomerin Haji Muksin, Jena Arifin, bakawan. Sama-sama mohonor. Dan bini mohonor juga. Tapi aku melajari pulang guru-gurunya. Aku tamu terus sambil lancar baca kitab jadi yang lain jangan ada kami belajar tafsir jalan lain kah hadis acara nawawi aku tolong bacakan bertuntung acara tuh no. Karena aku Darussalam kan yang lain kan ya aliyah itu nah atau apa saling ya PGA lah itu kuliah kan itu kurang juga misalnya bahari tuh orang bahari 70% agama kan cuma cakap belajar hadis tulisannya Latin itu nang tetapi masih bahasa waktu aku salah 3 atau 6 2 tuh. Jadi tafsirnya kalau Allah di hati katakan oleh Muhammad Allah itu satu tulisan baca kita. Jadi kita tahu mana memperdayanya tuh. Nah, ini masalah tajallian juga. Ujar Al-Mu'allim sini 25 tahun di Mekah. Bahkan kalau guru Syekh Abdan tuh ke Banjar pasti bilang ada sini karena dianggap kakak tua di Mekah tuh. Syekh Abdan berapa tahun di Mekah? Beliau 25. Jadi kealiman itu masih kealim sini cuma singkat terkenal. Ngaji jira beliau diri Tuhan apa aja sih. Mengarang tamu darsun gawape. Jadi yang pertama diri Tuhan tuh
Nah, apalagi aja sih sampai telah zat mutlak ya. Apalagi zat laisa jargon. Apalagi nakapatlah nurjat. Nah, ini yang diambil sini. Nurjatnya diambil. Jadi langsung kayak itu aja. Ini jadi sini yang diambil sini. Aku bertakon ini bahasa Banjar aja gitu lah. Zat wajibal wujud. Zat itu nama Tuhan kan? Lain, nama Nabi lain juga kan? Wajib bukan nama Tuhan, bukan Nabi. Wujud bukan nama Tuhan, bukan. Ini bahasa pengarang kitab. Nama kitab orang Arab. Zat wajibal wujud kenapa pahala? Bagi sakit. Karena ada hubungan dengan Tuhan dengan Nabi. Kan gitu itu. Sia-sia karena matinya dalam keadaan suruh khatimah matinya karena untung kalau masih dalam mati suruh khatimah bisa mati dalam kami kafir. Ini orang tauhid dan bola. Karena pengaruh kita orang tauhid, orang Makkah. Kita ini terlena dalam bahasa kadang meneliti dengan agama ini harus diri ada mengarang Tuhan karena Nabi. Kalau hendak baik lawanmu. Nah, habis yang kedua, zat mutlak sama aja kita singkatakan. Zat desa sama juga. Nah, nur zat ini yang diambil Yasidin. Apa tuh nur zat zat? Karena orang kedosan kecil jatuh kayak ini kena. Nur zatnya artinya nur diri bagi Tuhan. Nah, mana diambil di antara dua kalimat nih? Nur satu zat yang gitu pulang. Ambillah ada hubungan dengan nama Tuhan. Nur kan? Zat ini bid'ah, ulahan bikinan. Jangan disalahkan karena memberi kematian bahwa nur diri bagi Tuhan. Ya ambil nur zat. Nah diri Tuhan itu nur. Ini belum ada apa-apa lagi. Orang dulu mengatakannya nur zat. Begitu Sayyidina Jabir datang kepada Nabi kita, Nabi tahu tapi Nabi diam. Dari situ Nabi berdoa, Allahumma ja'alni fi qalbi nura. Wa fi sam'i nura, fi basari nura. Hai Tuhan jadikanlah hati hamba nura. Ada hubungan dirimu, bahasa Nabi nura. Ya kan? Nah jadi diri Tuhan itu nur. Orang mengatakannya nur itu dikatakan dengan nur zat diri bagi Tuhan. Nabi tahu tapi Nabi diam. Datanglah Sayyidina Jabir radhiyallahu kepada Nabi. Karena pada satu hari si Jabir ini berpikir merumuslah aja kita merumus. Kan di Bengkel itu ada orang merumus di warung tuh. Ini merumus buntut. Katanya cukingnya anak basambok. Jadi bengulinya kan ada dan sugi. Hayal aja tuh. Jadi memang Sayyidina Jabir ini pencetus ilmu. Hitung tuh sini Jabir bahari di Banjar aku waktu dipikir aja bar ya juru Amerika mengembalikan pencetus ilmu. Jadi dasar pintar. Depan sini berpikir sampai terpikir apa sih mula-mula ada tuh sampai ke sana berpikir. Kata kau lagi merumus datang kepada Nabi. Apa kata Jabir? Demi ayahku dan demi ibuku. Berikan tahu kepada hamba apa nama mula-mula ada. Tuhan berterjali, Tuhan berterjali. Kenapa? Kepada siapa terjali? Kepada Muhammad. Diberi nama lah Nabi dengan Nur Muhammad. Diri Tuhan Nur diberi nama dengan Nur. Iya kan? Mola diri Tuhan Nur diberi nama Muhammad Tasil. Kayak apa? Jadi siwat jadinya. Di dalam kitab Jawahirul Biha dikatakan wa amma nur ismun wajatun kainina. Ini supaya jelas lah. Supaya meyakini itu nah, supaya jangan ragu. Wa amma nur. Coba lihat dalam kitab itu. Wa amma nur ismun wajatun. Nur ini boleh dikatakan nama, boleh juga dikatakan di. Jadi orang Bahari Banjar di Tuhan itu nur zat orang Bahari itu. Wah ini kenapa dibicarakan itu supaya diri kita ini kada terlihat diri Tuhan, ya kan? Ini masalah terjali Tuhan berterjali kepada siapa? Terjali kepada Muhammad. Tapi katakan kepada Jabir itu Nur Muhammad.
Ternyata Nabi menyuruh kita berwasilah dengan Sayyidina, jangan berwasilah lain. Setelah Sayyidina Jabir mendengar, panah aja Jabir, wah, nang bini sampai ke rumah jangan kemana-mana pian bengeng juga, apa bina percaya ya Allah. Rumah aja Jabir, cakap mulai bahari ya Allah, hanya aja takut. Nang namanya Nabi menyuruh, engkau itu hai Jabir, nah aja Jabir. Kan Nabi nang menyuruh. Merikitkan suruhan Nabi itu. Kalau si Mahmud Tasir pasti timbang menimbang dulu. Dari dalil mendalil dalil, boleh aja lah kata Bapak. Ini masalah tajali lawan Zuhur tolak Zuhur. Tuhan terjadi kepada Muhammad. Mujmal pada martabat wadah, ya jadi Nur Muhammad itu. Nah ini yang katakan orang meyakini orang yang benar. Orang abang diri Tuhan. Sekarang Muhammad itu diri bagi Nabi. Jangan orang ada hubungan diri Tuhan diri Nabi itu orang yang benar. Bila ada hubungan, kada benar-benaran aja, kada bujur-bujur aja, kada bujur-bujur ya loh. Kada bujur-bujurnya, kada istiqamah bahasa agama. Ya kan? Nah ini yang dikatakan martabat sampai. Nah ini jorong bari martabat sampai ini Nur Muhammad. Ini kan kalau pada saat Nur ngaran Tuhan, Muhammad ngaran wa idza nujira fil haqiqati, apabila dipandang pada hakikat anna nur wa nurjat, bahwa nur itu dibagi Tuhan, wa anna Muhammad jatuh syarifah diri mulia, berarti pada hakikat bahwa dia ada hubungan di Tuhan. Di bahasa Nabi tetap Nur Muhammad. Kita jam terjemahkan. Kalau kita terjemahkan Nur nama Nabi, Nur nama Tuhan, nama Nabi jikilau salawat. Tapi kalau kita artikan Nur diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi Nabi, ini orang abang hubungan bagi Tuhan diri Nabi. Ini lebih daripada jikilau salawat, lebih dari segala musa. Ada ini nanti kita akan sidik. Ini dikatakan sidik. Orang nomor mana dalilnya? Coba lihat di selawat Syed Ahmad Badawi. Jangan mendengar dia Pak bagian Wahabi. Jadi Wahabi kan kuliah di Madinah. Bergurun Habib di Madinah. Kisah Syed Ahmad Badawi kada ada ajar syekhnya di Madinah, Habib orang. Nah, juga kenapa di kitab-kitab banyak dikisahkan saja Syekh Ahmad Badawi itu ya. Macam-macam jauh Wahabi ini. Amun orang kita akan bisa benar, bisa mendustakan juga lah. Nah, di dalam selawat Ahmad Badawi ini kayak bunyi Nah, ini dalam selawat Ahmad Badawi. Nah, minhu ilai. Nah, ini hendak tahu. Manin darajatun nabiyun. Orang yang mendapat derajat kenabian, bukan nabi, derajat aja. Tahta liwahi, orang yang menghubungkan dirinya lawan nabi. Itu dengan mana sebenar-benar diri, karena sebenar-benar diri kita pada hakikat memang ada hubungan diri nabi. Pahum. Ini ngarannya jawab syarat. Man ismu sartin jamul fi'lain. Panya nih ismu sartin ngarannya lah. Siapa yang mendapat derajat kenabian? Mereka minhu daripada Nabi, ya kan? Wa ilahi, dan kepadanya menisbahkan jasmani lawan. Nah ini orang mendapat derajat kenabian. Ini yang dalam Al-Quran. Ma'an nabiyina wasiddi. Nah kembali ke pertanyaan tadi belum selesai. Mani tuntung ini jam 9 sudah lah. Nabi memberikan nama diri Tuhan. Padahal hakikat hanya dengan nur. Satu nama Tuhan, satu diri Tuhan. Ya kan? Diri Tuhan, orang dulu mengatakannya nurjat. Nama Tuhan dalam hakikat hanya nur. Ya kan? Satu nama Tuhan, satu diri. Tuhan memberikan nama diri nabinya. Padahal hakikat hanya dalam Muhammad. Muhammad diri Nabi, Muhammad diri Nabi. Satu nama Nabi, satu diri. Wa man jama'a bainahuma, barang siapa mengumpulkan keduanya. Takok baru dikatakan benar, takok itu yang benar. Kalau kada
Apakah benar? Nah sekarang Tuhan memberikan tahu nama dirinya kepada Nabi kita. Nabi kita berada di alam syariat. Mulai dari Allah sampai sabur jumlah 99 nama. Dianjurkan kita mengenal Allah, diberi nama ma'rifat, memberi nama ini kan para ulama nih, bukan Nabi. Nah kemudian nama Nabi di alam syariat 201 nama. Itu ada di Lailul Khairat. Maksud dari asyariatu bila hakikatin atilah syariat tanpa hakikat hampa. Maksudnya asyariatu nama Tuhan di alam syariat 99. Bila hakikatin apabila tidak sama dengan nama Tuhan di alam hakikat hampa. Cari dari 99 nama Tuhan, sekira-kira sama nama Tuhan di alam hakikat mana? Apakah ada nur lah? Ini dikatakan nuron ala nur. Ini boleh dua arti. Boleh diartikan nur nama Tuhan di alam hakikat. Nah kedua nur nama Tuhan di alam syariat. Boleh diartikan nur di bagi Tuhan. Nur nah kedua nama bagi diri Tuhan. Oke itu caranya tuh. Tergantung kita menerjemahkan. Mun hendak jago artikan nur di bagi Tuhan jago terikat. Sekarang as-syariatu nama Nabi di dalam syariat 201 nama. Bila hakikatin apabila kada sama dengan nama Nabi di dalam hakikat hampa cari dari 201 nama Nabi sekira-kira sama lah nama Nabi di dalam hakikat. Apakah ada Muhammad lah? Ini katakan Muhammad fil awalin dengan Muhammad fil waman jam'a bainahuma faqad haqqaqa. Orang yang dapat mengumpulkan keduanya, maksudnya nama Tuhan di dalam hakikat dengan nama Tuhan di dalam syariat kumpulkan kan hanya nur nih. Nama Nabi di dalam hakikat hanya Muhammad, nama Nabi di dalam syariat hanya Muhammad, kumpulkan keduanya. Apakah ada Muhammad lah? Kumpulkan keduanya. Nama Tuhan di dalam hakikat dan nama Tuhan di dalam syariat, nama Nabi di dalam hakikat, nama Nabi di dalam syariat kumpulkan. Apakah ada Nur Muhammad lah? Ternyata Muhammad sebenar-benar diri kalau kita ini menjadi siddiq. Orang yang siddiq ini kena ada dihisab. Nah, kembalinya sampai ke hadirat Tuhan diterima dengan rahmat dan dapat derajat lawan makom kena. Nah ini nang bima adisidikin indah malikin. Nah, dudukkanlah di kedudukan yang benar. Insya Allah kita mendapat kedudukan di sisi Tuhan nang kuasa. Nah ini maksud nang asyariatu bila hakikatnya syariat tanpa hakikat apa? Kayaknya dalam bahasa ini agamanya syariat dan hakikat. Mana guru marifat? Tanda tanya pula mana tarikatnya? Karena umumnya ujur orang bahari syariat ya. Ini orang bahari aja lah. Kedua tarikat orang bahari nih. Nah. Ketiga hakikat. Keempat, nah ini orang bahari. Amun tingkut aja surutin bahari. Ancang menurut dulu salah. Orang bahari kada sekolah. Beda dengar no, jadi pembicaraan, jadi membudaya di kalangan masyarakat jadinya. Syariat, tarekat, hakikat. Sedangkan tadi asyariatu bila hakikatin atilah. Hanya dua agama, syariat dan hakikat. Mana marifatnya? Mana tarikatnya? Tarekat, makrifat nih nah. Ini makrifat dengan tarikatnya nah. Ini masuk syariat. Kenapa? Karena adanya di alam syariat. Adanya nama Tuhan di alam syariat nih. Kemudian tarekat ini adanya di alam syariat ini juga. Karena tarekatnya bikinan masalah tarekat. Wa kullu ma fi alami syariati syariatu, setiap apapun yang ada di alam syariat hukumnya syariat, walaupun diberi nama marifat, walaupun diberi nama tarekat. Masuk syariat karena adanya di alam syariat. Paham ya kalau? Jadi simpun ilmu ini. Simpun bahwa agama hanya syariat atau hakikat. Syariat ini peraturan dari Tuhan, ketentuan dari Tuhan. Hakikat ini masalah diri. Bahwa diri ada hubungan sekurang-kurang dengan nama Tuhan, nama Nabi. Kalau hendak ditingkatkan bahwa diri ada hubungan dengan Tuhan, diri Nabi, bahasa Nabi tetap Nur Muhammad. Kita aja lagi hendak menerjemahkan. Hendak jadi jago, artikan Nur dibalik Tuhan, Nur dibagi Nabi.
Nabi kan dibiasakan sesuatu kan. Kalau pinahandak sadang-sadang aja, ya kan ngaran Tuhan, ngaran Nabi, zikir sudah selawat. Itu dikatakan oleh Rasulullah Musa dan Nuramat lebih abad daripada musyaratul apa, lebih abad daripada musyaratul sifat, lebih abad daripada musyaratul asma, lebih abad daripada musyaratul jat, lebih abad daripada zikir. Selawat yang ada bersuara karena simpul di sini. Nah, ini jalan mendudukan diri di kedudukan nang kira sampai di sini. Kini kita sambung lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada anu mana desa orang mantap tadi.